Apakah ada alternatif yang lebih baik? Ada jawabannya. Itu yang gue pengen sharing di sini. Kalau kalian bikin endowment, Harvard tuh timnya banyak sekali. Nanti gue akan ceritakan sedikit tentang yang bikin endowment model ini. Yaitu namanya David Swensen. Dia adalah seorang profesor ekonomi di Yale. Sailor model ini adalah yang terbaik menurut gue. Punya cash flow dari tempat lain, hantem semuanya di Bitcoin. Ada yang ingat dari sini. Kalian bisa jadi saksi di sini. Gue bilang beli MicroStrategy pas harganya berapa? 200 perak. Ada yang ingat gak? Gue bikin story. Angkat tangan yang ingat. Gue bilang beli saham MicroStrategy. Sebelum influencer saham gembel di Indonesia tuh ngomongin MicroStrategy, gue udah ngomongin dari 200 perak. 200 ada yang ingat? Coba cek harganya berapa. Karena gue tahu Sailor itu make stylenya Harvard. Tapi di kripto, ini yang paling efisien. Uangnya dia bikin dari jualan software. Jadi buat yang tanya, uangnya Michael Saylor dari mana? Dia bikin bisnis intelligence software namanya MicroStrategy. Ya. Ada yang pernah makan KFC? Nah itu buat ngitung semuanya. Tepungnya gimana, ayamnya di mana. Karena harganya fluktuatif tuh, kalau kalian tahu. Itu pakai MicroStrategy belakangnya KFC. Nah dia jualan begini, semua uangnya dipakai untuk beli Bitcoin. Ini the easiest way. Cari cash flow sebanyak-banyaknya. Dari pekerjaan, dari bisnis, lu hantam semuanya di Bitcoin. Kalau lu lebih jago, lu silakan trading seperti Ronald Capital. Kayak Harvard, kayak Yale, mereka semua tradingin. Tapi kalau lu gak jago, lu cuma karyawan biasa, gak ada waktu, ini model terbaik. Punya uang berapapun, sebanyak-banyaknya. Kalau lu cuma gaji lu misalnya 30 juta, 25 juta lu pakai buat taruh Bitcoin. Jangan cuma 5 juta. Hidup jangan kebanyakan gaya dulu kalau gaji baru 30 juta. Kalau income lu 1 miliar, 950 juta lu taruh di Bitcoin. Lu percaya gua, hari ini tanggal 7 April 2024. Dan sejarah akan dicatat di sini. Bitcoin akan sampai ke 1 juta dolar. Ada yang percaya gak? Tahu ya kalian ya? Jadi sekarang mahal atau murah? Karena dia bilang lagi nih, gua sales Bitcoin, anjing ini gratis acara. Acara gratis ya. Bitcoin tuh komoditas, udah ditaruh di luar SEC, komoditas. Jadi udah gak bisa lagi dibilang sales. Bitcoin tuh full anonymous, gak ada yang punya. Itu hanya uang orang-orang di internet. Gue bilang di sini akan sampai 1 juta dolar. 20 miliar rupiah per koin. Percaya gak? Gue bilang pas 300 juta jadi 1,5 kan. Sekarang udah 1,1. Gue bilang, lu tarik 10 tahun lagi, itu akan sampai 20 miliar. Mungkin kan dia bilang, oh matematikanya salah, sekarang rupiah 15.900 gitu kan. Enggak, gue udah hitung rupiahnya juga. Rupiahnya akan turun lawan USD, itu akan jadi sampai 20 miliar rupiahnya. Gak usah mikir gitu lu. Lu gak lebih pintar kalau pintar di sini. Ya, gue udah mikirin. Jadi 20 miliar rupiah per satu koin. Sekarang 1,1 miliar. Gue udah bacot dari 300 juta. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Next. Nah ini lebih gila lagi yang dilakukan. Ada yang bilang, Michael Saylor itu kena likuidasi. Ada yang ngomong gitu Pak? Ada yang pernah ngomong gak? Saylor kena liquid gitu. Mereka itu bukan futures kayak kalian gembel-gembel. Enggak. Saylor itu pakai yang namanya convertible note. Dijamin sama saham dia yang jualan bisnis intelligence software. Bunganya berapa? 0,6 bos. Itu mau sampai Bitcoin ke 1.000 juga nggak kenapa dia. Itu bukan ada funding fee kayak kalian, enggak. Itu convertible note. Makanya gue kan selalu lihat bahan orang kripto di luar negeri sama bodoh juga. Semuanya itu bodoh ya di luar negeri sama juga. Mereka bahas Saylor kena likuidasi, enggak kena. Kalian nggak paham capital structure. Michael Saylor itu orang sangat pintar. Itu pun dihujat kan. Pas Bitcoin 18.000 dia beli dihujat. Gue juga sama. Ini kayak gini baru rame aja kalau 1,1 miliar. Pas 300 juta di mana kalian semua? Ya kan? Manusia itu selalu sama. Lihat harga naik, mau beli. Lihat harga turun, aduh nangis ya kan? Nih, Bitcoinnya 18.000 ya kan? Turun ke 16, aduh ini scam. 28.000, aduh belinya nanti. Turun 25.000, nah itu kan gak beli lagi dia.
Dia bilang tunggu 20.000. Terbang 35.000. Sideway lagi. Turun dikit, naik lagi ke 44.000. Turun dikit, naik lagi 50.000, 60.000, 70.000. Masih nggak beli. Kalau gitu yang goblok siapa? Apakah Bitcoin ini yang salah? Next. Ini adalah data. Ini gue cuma tarik 3 tahun. 2023, 2022, 2021. Karena 2024 belum year to date. Kenapa 3 tahun? Ntar kalau 13 tahun dibilang iya Bitcoin kebanyakan. Ini gue full traditional finance. Bitcoin itu 2023 plus 156%. S&P 25%. Corporate bonds 12%. Gold 12%. Emerging market 9%. Dan commodity 2%. 2022 Bitcoin itu minus 65%. S&P 20%. Bonds itu 11%. Gold itu plus 1%. Emerging market equity. Emerging market itu buat yang nggak ngerti gabungan dari Indonesia, Vietnam, Thailand, dan teman-temannya. Kalian bisa foto dan lihat sendiri. There's no second best terhadap Bitcoin. Bitcoin adalah aset terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Jadi kalau kalian nggak beli, ada bilang, tapi kan 1,1 miliar. Iya, bisa beli fractional. Ini adalah aset terbaik yang pernah ada diciptakan. Next. Nah, ini adalah namanya the Yale model. David Swensen ini adalah yang seorang pionir yang bikin tentang portfolio management di endowment campus. Jadi ini yang beliau sarankan. 30% di total stock market. 15% di international stock. 5% emerging market. 30% di intermediate bonds. Bonds menengah. Sama rates. Ada yang tahu nggak rates itu apa? Nggak tahu. Yang tahu rates angkat aja juga. Rates. Ada lah yang tahu. Bawah nggak ada yang tahu. Waduh kacau ini. Kayaknya anak-anak kripto ini harus lebih diajarkan tentang finance gitu. Real estate investment trust. Jadi itu kalau misalnya orang properti mau beli gedung yang besar, kamarnya banyak, ruangannya, itu bisa dimasukin ke dalam suatu trust namanya REITs. Kalau di Indonesia namanya DIRE. Tapi nggak laku kalau di Indo. Orang terlalu bodoh soal negara ini, nggak ada yang ngerti itu apa. Jadi grup-grup Honglo bikin DIRE itu nggak laku, nggak ada yang ngerti publik. Nah kalau di luar negeri, REITs ini laku. Ini properti. Next. Hasil dari portfolio ini setelah dikalkulasi itu 6% per tahun ya. Ini kalau ditarik selama 9 tahun terakhir. Kalah nggak sama inflasi? Kalah. Sharpe ratio-nya 0,38. Ada yang ngeliat, aduh itu apa itu Sharpe ratio? Itu namanya risk adjusted return dari sebuah portofolio. Jadi jangan cuma pikir portofolio gue naik ke berapa persen, tapi resikonya berapa. Karena harus ngitungnya risk adjusted return, bukan return only. Nah, ini dia elixirnya. Coba kita aplikasikan ya. Kita lihat di sini. Jadi kita pakai modelnya sama ya. Weightingnya sama dengan yang disuruh sama David Swensen. 5 tadi, ETF tadi, ini pakai ETF mainnya. Dan ditambahin Bitcoin. Original portofolio tadi plus 1% Bitcoin. Returnnya itu naik ke 93%. Bayangin kalian. Returnnya naik ke 93%. 1% Bitcoin. Ayo foto aja ini. 10% Bitcoin. Returnnya naik. Luar biasa. 183%. Jadi annualize per tahun 11,4%. Jadi kalau lu pakai model Swensen, lu taruh ETF semua. Ini buat orang-orang yang TradeFi juga. Biar kalau yang takut Bitcoin ya. Lu copy aja model Swensen. Lu beli ETF di luar semua. Lu cari yang bisa beli saham luar negeri. Lu tambahin 10% Bitcoin. Return itu 11% per tahun. Kalian udah ngalahin semua reksadana Indonesia. Ya. Kalian udah ngalahin semua reksadana. Itu stabil tuh. 11,4, 11,4, 11,4. Gimana kalau ditambah? Ya. Di sini kita modeling. Dengan tadi 5%. Dengan 10%. Ya, kita lihat Sharpe ratio-nya jadi 0,93. Itu tinggi, luar biasa tinggi. Udah mendekati 1. Ini portofolio yang paling optimal. Kalau misalnya kalian nggak mau 100% Bitcoin. Lu pakai model Swensen, lu tambah 10% alokasi. Tadi gue salah, tadi 5%. 10% itu per tahun 16,61 dengan return 334%.
semua kalian sini udah bisa jadi hedge fund manager pulang, ya kan? Lu minta duit dari bapak lu, dari semua om-om lu ada foto ini contek buat. Lu nih ntar lu, nih om, 16% per tahun, mantap kan? Kalah tuh reksadana Indonesia. Jadi kalian semua pulang di sini udah jadi hedge fund manager. Sangat sederhana. Cuma dengan tambah 10%, itu kayak bumbu rahasia. Kayak pakai micin gitu di bakso. Jadi enak. Micinnya tuh Bitcoin. Dari 6%, Sharpe ratio di bawah 0,5. Ini 0,93, ada yang masih bingung, ini udah ngomong apa, udah gak ngerti. Ada gak? Masih aman ya?